Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianunela Iza dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang jangan tinggalkan sholat. Ada beberapa nasihat-nasihat dari ulama-ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai saat ini masih mengabaikan sholat, masih meremehkan ibadahnya. Para ulama banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan, kalau kita membaca dari rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi dia tidak sengaja melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenalkan. Bahkan di Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholatnya itu orang yang lalai dalam sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya, dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan, yaitu sholat yang tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dilakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya enggak benar-benar berwudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah menggolongkan di antaranya. Ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan dalam seseorang, dia malas dalam beribadah, bukan tidak sholat, tapi malas dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirilah dalam keadaan khusyuk. Bermalas-malasan mungkin kita sholat, tapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana cara tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita cari tarawih yang paling cepat, yang hanya hitungan 15 menit, selesai 20 rakaat atau sampai 11 rakaat. Dan jangan-jangan kita orang yang termasuk sahur walaupun sholatnya lalai. Dan jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang kusula, orang-orang yang bermalas-malasan walaupun kita melakukan ibadah. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillahi min dzalik, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tolak iman dan Islamnya di sisi Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah ikatan di antara kita dengan langit. Sholat adalah salah satu ikatan hamba dengan Allah, sehingga kita meninggalkan satu sholat saja berarti kita telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa kepada Allah? Ketika kita tidak punya ikatan pada seseorang, bagaimana kita akan berharap kepada orang itu untuk menolong kita? Contohnya, seseorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa kepada mantan suaminya. Bagaimana dia meminta nafkah kepada mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah putus, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah untuk memperhatikan dan mengurus kita? Karena kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dan Robbinya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan dan dibolehkan agama, berarti dia telah memutuskan urwatul mus, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayat, maka dia meninggal, dia tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin dan tidak boleh disolatkan oleh umat kaum muslimin kecuali hanya keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta kepadanya, seandainya dia suaminya itu harus menceraikannya. Istrinya kenapa tidak halal bagi seorang perempuan mukmin menikah dengan laki-laki? Ini menunjukkan sebagaimana ulama berpendapat
Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia akan murtad dari Islam. Walaupun ini bukan semua pendapat dari ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amalan yang pertama akan ditanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kalau sholat kita benar, maka amalan-amalan kita akan Allah perbaiki. Seandainya kalau sholat kita rusak, maka amalan-amalan kita akan ikut rusak. Sholat itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa abaikan, apapun itu alasannya. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.